adalah sebagai pokok dasar keselamatan. Barang siapa yang datang membawa kalimat ini pada hari kiamat, namun dia berbuat dosa atau pernah dia berbuat dosa, dia akan dicuci dulu di dalam neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Namun bagi yang datang pada hari kiamat tanpa membawa kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, maka pintu keselamatan tertutup rapat baginya untuk selamanya. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, jalan cara untuk agar bisa kita selamat, kita memperhatikan sunnah dan mengikuti jalan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini jemaah sekalian, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu an rahimahullah, sunnah adalah perahu bahtera Nuh. Barang siapa yang menaikinya maka ia selamat, namun siapa yang meninggalkannya ia pasti tenggelam. Banyak ayat yang menekankan hal ini jemaah sekalian. Allah memperingatkan dengan keras bahwa orang yang menyalahi sunnah, menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan diberikan musibah dan fitnah kepadanya. Jemaah sekalian, di antara ayat yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah, yaitu yang menyalahi agama yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, takut akan ditimpa musibah dan ayusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih, cobaan, malapetaka atau musibah kalau orang ini menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jemaah sekalian, musibah yang turun kepada umat, kepada sekelompok manusia itu karena ada dosa yang dilakukan oleh umat itu pada negeri itu, lalu dia tidak menganggapnya sebagai dosa. Kalau sudah seperti ini jemaah sekalian, maka tunggulah, fatarabbasu, kata Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggulah sehingga Allah akan memutuskannya. Jemaah sekalian, karena apa yang sejarah atau kisah yang dicantumkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seperti kaum Ad, kisahnya Nabi Lut, di mana mereka lebih menyukai mendatangi dengan sesama jenisnya, atau wanita lebih menyukai sesama jenisnya dalam artian LGBT, lesbian atau homoseks. Ketika umat melakukan seperti yang dosa-dosa yang dilakukan pada umat-umat yang terdahulu, maka itu